Ya, baik kita mulai ya. Sudah terdengar ya? Dengar saat Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adadiyah Syarah Durrah Al-Durrah Al-Qudaybiyah Nazmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Baik, kan kemarin kita sudah membahas kaidah tabi'un ya, kalau tidak salah. Ya, tabi'un. Baik. eh Bukan ini kita masuk ke kaidah selanjutnya ya, masih eh, di kaidah Al-Qawaid As-Sughra atau Al-Qawaid Al-Far'iyyah. Kita masuk ke kaidah 9, Al-Qaidatu At-Tasi'ah. Kaidah yang ke-9, kaidah fikih yang ke-9 dalam kitab ini ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Qaidatu Tasi'ah, kaidah yang ke-9, ar-rukhasu la tunatu bisyak. Ya, bahwa ar-rukhasu itu jamak dari rukhsah ya, jamak min rukhsah. Jamak dari rukhsah atau keringanan ya, ar-rukhasu atau keringanan-keringanan dalam syariat la tunatu bi asyak. Tidaklah dikaitkan dengan keraguan ya, tidak dikaitkan dengan keraguan ya. Makna al-qaidah, arti dari kaidah ini, ar-rukhasu, ar-rukhasu, ar-rukhasu ya, ar-rukhasu jam'u rukhsatin ya, jam'u rukhsatin. Ini jamak daripada kalimat rukhsah ya. Dan rukhsah itu wahia al-hukmu thabitu ala khilafil asli li'udhrin ya, bahwa rukhsah itu adalah hukum yang tetap ya, yang menyelisihi hukum asal, yang menyelisihi hukum asal karena ada uzur ya, karena ada uzur. Jadi ada ar-rukhsah, ada al-azimah, ada rukhsah, ada al-azimah. Nah, al-azimah itu adalah hukmul asli ya, hukum asal ya. Al-azimah adalah hukum hukum asal. Sedangkan rukhsah ini adalah hukum yang menyelisihi hukum asal. Ya, hukum yang menyelisihi hukum asal karena ada uzur. Ya, hukum yang menyelisih hukum asal karena ada uzur. Nah, ini penting disebutkan pembatas karena ada uzur untuk menyelisihi eh, hukum yang menyelisih hukum asal karena tidak uzur. Misalkan, secara hukum asal itu segala sesuatu itu tuh boleh. Kemudian syariat datang untuk melarang eh, apa sesuatu tertentu gitu ya. Nah, ini menyelisih hukum asal yang tadinya boleh jadi tidak boleh misalkan. Yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Nah, tapi bukan karena ada uzur, tapi karena ada eh, atau karena ada dalil ya, karena dalil, bukan karena uzur ya. Jadi di sini sama-sama menyelisih hukum asal, tapi yang menyelisih hukum asal bukan karena uzur itu bukan disebut rukhsah. Disebut rukhsah ketika ada uzur. Ya, misalkan gini, contoh sederhananya. Tadi kan hukum segala sesuatu itu, hukum asal segala sesuatu itu apa? Boleh. Misalkan hukum babi ya, secara asal itu boleh ya. Hukum memakan babi secara hukum asal itu boleh. Nah,
Akan tetapi syariat datang kemudian mengharamkan memakan babi. Nah, nah di sini kan hukum haram memakan babi ini menyelisihi hukum asal, ya. Bukan karena ada uzur, akan tetapi karena ada syariat datang, ya, apa menyatakan bahwa ya hukum ini haram, ya. Nah, kalau hukum yang menyelisih hukum asal atau baru atau istishab, ya, istishabul asli, yang menyelisih istishabul asli, ya, atau menyelisih hukum asal bukan karena uzur, nah ini bisa disebut dengan azimah juga. Azimah, ya, azimah itu hukum asal yang apa, hukum yang menyelisih hukum asal bukan karena uzur. Nah, itu azimah. Ya. Adapun rukhsah itu adalah hukum, ya, yang menyelisih hukum asal karena ada uzur. Contoh misalkan, ya, eh, sholat itu hukumnya tadinya 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Kemudian karena ada uzur misalkan safar berubah menjadi 2 kosor, ya. Nah, ini rukhsah. Nah, jadi rukhsah itu adalah hukum, ya, yang ditetapkan menyelisih hukum asal atau hukum sebelumnya, ya, hukum asal atau hukum sebelumnya karena ada uzur. Ya, jadi kalau bukan karena ada uzur itu berarti bukan rukhsah, tapi dia masih azi azimah, ya. Eh, Semoga bisa dipahami, ya. Baik. Kemudian wasyakku. Nah, rukhsah tadi kita sudah bahas, ya. Jadi dia harus ada uzur, ya, supaya dikatakan rukhsah. Bukan hanya menyelisih hukum asal saja, tapi dia harus ada unsur uzur atau alasan, ya. Uzur ini sudah menjadi bahasa kita sudah. Baik. Nah, sekarang ada syak. Apa itu syak? Nah, sebenarnya kita sudah bahas, ya, di al yakin la yuzalu bisyak, ya. Itu kita sudah bahas di kaidah tersebut, ya. Nah, kita ulang kembali, syak itu apa? Wasyaku wa taraddudu bainal amrayni, ya, adalah keraguan antara dua perkara. Ya, keraguan antara dua perkara, la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Yang mana keraguan ini tidak ada yang di antara dua perkara ini, ya, kecenderungan terhadap dua perkara ini itu tidak ada yang lebih besar. Ya, misalkan kita eh, ada ragu antara dua perkara A dan B. Nah, keraguan ini sama-sama 50%, ya. Keraguan ini 50%, 50%. Nah, ini yang dinamakan syak. Tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan ada yang kemungkinan lebih di salah satu perkara, nah itu namanya adzan. Ya, itu namanya adzan. Kalau adzan itu adanya kecenderungan terhadap satu perkara dibandingkan dengan perkara yang lain. Kalau asyak itu keraguan, tidak ada kecenderungan ke salah satunya. Ya, baik. Ini sudah kita bahas, ya, terkait dengan asyak. Nah, jadi rukhsah itu tidak dapat dikaitkan dengan keraguan. Wa ma'na al-qaidah annahu idza kana sababur rukhsah mashkukan fih fala yajuzu al-iqdamu 'alaiha idzil aslu adamur rukhsati. Adamur rukhsati, ya. Nah, apa arti dari kaidah ini? Bahwa rukhsah itu tidak bisa dikaitkan dengan keraguan, ya. Bahwa annahu idza kana sababur rukhsati mashkukan fih, ya. Kalau misalkan sebab rukhsah, rukhsah itu kan tadi ada sebabnya, ya, ada uzurnya, ada uzurnya, ada sebabnya. Nah, sebabnya ini dia meragukan, ya, ini ada atau enggak, ya. Kita masih ragu, maka fala yajuzul iqdamu 'alaiha, maka tidak boleh kita mengambil rukhsahnya itu. Iqdam, ya, 'alaiha, 'alaiha atau 'ala rukhsah. Kita nggak boleh mengambil rukhsah itu. Ya, idil aslu, karena secara hukum asal adalah ada murrukhasi, tidak ada rukhsah itu, tidak ada keringanan itu. Jadi ketika kita ragu ada rukhsah atau tidak, atau ada sebab untuk rukhsah ini atau tidak, maka kita tidak boleh mengambil rukhsah itu atau keringanan itu karena secara hukum asal adalah tidak adanya keringanan, ya. Nah, dalilnya apa?
dalilnya istadallul fuqaha'u li hadhil qa'idati bil istishab, ya. Eh, para fuqaha atau ahli fikih, ya, mendalilkan kaidah ini dengan istishab. Istishab itu apa? Istishab itu adalah mengambil hukum asal, mengambil hukum asal, istishabul asli atau mengambil hukum asal, ya. Jadi ketika misalkan kita ada ragu, kita kembali lagi ke kaidah al yaqinu la yuzalu bisyak, ya. Ini ada kaitannya dengan al yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa ada hukum asal, ada hukum yang berpindah dari atau hukum yang menyelisih hukum asal. Nah, nah, ketika kita hukum yang menyelisih hukum asal ini ada karena sebab, ya, ada karena sebab. Nah, sebabnya kita ragu apakah ada atau tidak, maka ya rukhsah ini yang ada karena sebab ini, ya karena sebabnya kita ragu, maka rukhsahnya pun ya ini masih diragukan. Nah, karena ragu maka kita kembali ke yakin. Yang yakinnya itu apa? Ya hukum asalnya, ya. Hukum asalnya itu apa? Tadi misalkan kita mau mengambil kosor, sedangkan safarnya sendiri itu masih meragukan. Misalkan kita ragu, ya ini sudah melampaui batas apa jarak yang membolehkan kosor atau belum. Nah, kita masih ragu, ya kita masih ragu. Nah, karena kita ragu, maka kita nggak boleh ngambil kosor, ya karena kita ragu. Maka kita ambil apa? Hukum asal yaitu itmam atau menyempurnakan salat 4 rakaat. Gitu. Ya, soalnya nanti ada contohnya. ووجه ذلك أن الرخص على خلاف الأصل فلا ينتقل إليها إلا بيقين أو ظن غالب. Ya. Nah, wajhul istidlalnya apa? Atau poin dalam mendalilkan ini apa? Bahwa rukhsah atau keringanan itu akan menyelisih hukum asal. Maka dia tidak bisa berpindah ke rukhsah illa biyakin, kecuali dengan keyakinan atau dhannin ghalib atau kecenderungan yang tinggi, ya atau kecenderungan yang tinggi. Wabittali fa idza taraddada syakhsu fi musawwighi rukhasi fayastashibu al-hukma bi'adami fi'liha, ya. Oleh sebab itu jika seseorang ragu, ya, tentang sebab yang membolehkan rukhsah atau keringanan, maka ya dia mengambil hukum asal, ya, dengan apa? Dengan tidak melakukan rukhsah tersebut, ya, dengan dia mengambil hukum asal dengan tidak melakukan rukhsah tersebut, ya. Baik. Nah, min tatbiqatil qaidah. Kita masuk ke apa namanya? Aplikasi daripada kaidah ini, ya. Pengaplikasian daripada kaidah ini. Pertama, lau syakka masihul khuffi, ya. Kalau misalkan ada yang ragu. Siapa yang ragu? Masihul khuffi, orang yang ingin apa namanya mengusap khuf atau sepatu yang boleh, jadi kan orang yang memakai sepatu dia memiliki keringanan untuk dibasuh sepatunya saja, tidak perlu eh, eh, diusap sepatunya saja, tidak perlu dibasuh apa kakinya, ya. Ya, ini ada di pembahasan Nasrul Fufi, ya, mengusap sepatu, ya. Memang pembahasan cukup panjang ini. Kalau di mazhab Syafi'i itu sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang dia menutupi seluruh bagian kaki, ya, seluruh bagian kaki yang menjadi eh, apa anggota badan yang wajib dibasuh, ya. Misalkan kaki nih, kan kaki yang wajib dibasuh adalah dari jari sampai ke mata kaki. Nah, itu areanya. Ya, berarti kalau kita mau mengusap khuf, maka khuf yang dipakai adalah sepatu yang menutupi area tersebut, ya. Nah, itu tidak bisa sepatu yang tidak menutupi area. Kan banyak beberapa sepatu itu tidak menutupi area apa mata kaki. Nah, itu tidak sah, ya. Di dalam mazhab Syafi'i adalah sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang menutupi area kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu.
Satu. Yang kedua, tidak boleh rembes ya oleh air ya, bahwa khuf yang dipakai itu tidak boleh yatasharrabu bihilma. Jadi tidak boleh rembes air. Rembes air itu tidak sah. Ya tentu namanya ini pakem-pakem ini dalam syarat-syarat khuf ini ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, apakah ada perbedaan pandangan di mazhab yang lain? Memungkinkan ada ya, memungkinkan ada ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i khuf yang boleh dibasuh adalah syaratnya seperti itu ya. Baik. Nah, orang yang membasuh khuf ya. Nah, lau syakka dia ragu mau membasuh atau mengusap ya, bukan membasuh, mengusap khuf ya. Ragu dalam hal apa? Ragu dalam hal finqidha'i muddatil mashi ya. Apakah udah habis ya waktu dia untuk mengusap atau belum? Kan ada dua ya. Ada dua keadaan dalam mengusap khuf. Keadaan dia mukim, keadaan musafir. Kalau mukim itu 1 hari, 1 malam. Nah, kalau musafir itu 3 hari, 3 malam ya. Mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Ya. Dan waktunya itu dari kapan? Waktunya itu dari ya dari bukan ketika dia memakai khuf. Jadi kan orang yang memakai khuf itu dia kondisi kakinya sudah dalam kondisi wudhu terlebih dahulu ya. Jadi kakinya itu sudah dibasuh dalam kondisi wudhu yang sempurna. Baru dia pakai khuf. Baru dia pakai pakai khuf. Jadi dia nggak boleh mengusap khuf ketika dia makainya itu belum dalam kondisi wudhu secara sempurna. Itu tidak dianggap mengusap khufnya. Jadi mengusap khuf dianggap itu ketika apa? Ketika dia sudah berwudhu secara sempurna dulu, kakinya sudah dibasuh, kemudian dia memakai khuf, memakai khuf. Nah, kemudian dia berhadas, ya. Kemudian dia berhadas tanpa melepas khufnya. Ingat, ketika dia berhadas, misalkan buang air, ya, ataupun keluar angin, misalkan, ya, dia berhadas, kemudian dia apa namanya tidak membuka khufnya. Nah, kemudian dia mau berwudu lagi. Nah, disitulah dia baru mengusap khuf, ya, wudu, ya. Nah, pas mau ke bagian kaki dia cukup mengusap saja. Nah, nah waktunya diambil dari kapan? Bidayatu masil khuf itu dari kapan? Ya, mulainya itu mulai perhitungan, ya. Mulai perhitungan itu dari kapan? Dari ketika dia selesai hadas. Nah, jadi setelah hadas, nah itulah dihitung pertama kali dia memulai membasuh khuf, ya, ya, dari situ. Bukan dari ketika dia memakai awal, karena ketika awal memakai khuf, dia kan dalam kondisi wudhu secara sempurna, kan? Jadi bukan di situ dihitungnya, tapi ketika dia sudah berhadas pertama kali setelah memakai khuf, nah barulah di situ dia dihitung, ya, apa namanya, eh, waktu eh, dalam mengusap khuf, ya. Dimulai dari situ. Nah, kalau dia mukim, ya, kalau dia mukim maka 1 hari 1 malam. Misalkan hadasnya dimulai dari jam 8 malam, berarti 24 jam, ya. Keesokan harinya di jam 8 malam dia selesai. Nah, kalau musafir berarti kalau kondisi musafir berarti 3 hari setelah itu. 3 hari plus 3 malam berarti 24 kali 3. Ya, 24 kali 3. 24 jam kali 3 hari. Ya. Baik. Nah, sekarang ragu apakah sudah berhenti atau belum. Dia ragu. Mulainya tadi tuh jam apa pas hadasnya itu jam berapa ya? Apakah jam 8 atau jam 7? Ya. Nah, dia ragu. Maka ketika ragu itu apakah sudah selesai atau belum, maka dia saat itu juga ketika ragu lazimahu ghuslu rijlaihi.
maka wajib untuk membasuh kakinya, bukan lagi mengusap khuf ya. Ya, dia tidak mengusap khuf lagi, tapi dia harus membasuh kakinya. Karena kenapa? Karena sebab daripada apa bolehnya dia mengusap khuf ini dia ragu. Karena kan salah satu sebab dia boleh membasuh khuf adalah apa? Masih adanya waktu. Ya, sedangkan waktunya ini dia ragu. Maka ya kembali ke hukum asal karena dia ragu, kembali ke hukum asal yaitu apa? Dia harus mengusap atau membasuh kaki. Ya. Lianna syarta rukhsatil mashi al-muddah karena syarat mengusap khuf itu adalah waktu. Fa idza syakka fiha raja'a ilal asli. Kalau misalkan dia ragu maka dia kembali ke hukum asal ya. Wa huwa al-ghuslu yaitu adalah membasuh kaki ya. Qala sahibu Zubat ya berkata penulis matan Zubat wa iya syukka fin qida'in ghasala ya jikalau dia ragu apakah sudah berakhir waktu mengusap khufnya ini atau enggak, nah maka ghasala maka dia wajib untuk membasuh kaki. Baik. Kemudian baik. Tarik. Nah, baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, man syakka fi jawazi qasri shalah. Nah, jika ada yang ragu ya dalam kebolehan mengkosor sholat ya. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Bian syakka halil masafati afwan. Bian syakka halil masafatu yajuzu fihal qasru amla. Ragu dia apakah jarak yang dia tempuh ini boleh kosor atau tidak ya. Tadi yang sudah saya singgung ya. Aulam yadri atau tidak tahu anna maniktada bihi musafirun amla. Yang misalkan dia mau ini tadi contoh jarak ya, ini contoh jarak atau contoh yang kedua dia nggak tahu nih imam yang mau dia ikutin ini itu musafir atau bukan. Dia musafir atau bukan. Dia nggak tahu. Kalau bukan musafir, otomatis dia bermakmum dengan yang menyempurnakan. Kan kalau dia bermakmum dengan yang menyempurnakan, dia otomatis wajib untuk menyempurnakan. Ya karena syarat untuk qashar adalah dia tidak boleh bermakmum dengan orang yang menyempurnakan. Ya. Maka dalam dua keadaan tadi dia ragu jaraknya boleh qashar atau enggak atau imamnya dia musafir atau bukan, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Karena kenapa? Karena dalam dua keadaan tadi dia sama-sama ragu dalam sebab boleh kosornya sholat atau tidak. Maka dia kembali ke hukum asal. Ya. Baik. Yang ketiga, bay'ul aroya. Nah, ya. Apa itu bay'ul aroya? Ya, bay'ul aroya itu adalah eh ya, jadi menjual ya, menjual kurma ya, menjual apa? Kurma ataupun anggur ya, menjual kurma ataupun anggur, kurma yang masih basah ya, yang ada di pohon itu dijual dengan kurma yang sudah masak
yang sudah eh, cabut ya, atau yang sudah dipanen gitu ya. Jadi kan kurma itu kan ada kurma basah atau rutop ya, atau ada kurma kering. Nah, kurma basah yang masih ada di pohon, nah ini mau dijual dengan kurma kering yang ada di tanah atau yang sudah dipanen ya, yang sudah dipanen. Jadi ini apa? Jual beli ya, transaksi jual beli buah yang masih ada di pohon nih belum dipanen dengan buah yang sudah dipanen. Nah, nah, Rasulullah membolehkan jual beli seperti ini ya. Tapi khususnya kalau di mazhab Syafi'i itu hanya mengkhususkan di dua macam buah saja, yaitu kurma dan juga apa? Anggur ya. Kalau anggur itu anggur yang masih basah dengan anggur yang sudah kering yaitu kismis ya. Kismis. Jadi kismisnya yang sudah dicabut, anggurnya masih ada di pohon ya. Nah, baik. Jual beli seperti ini boleh atau enggak? Di sini kan ada goror ya. Ada Ini, goror. ini Goror atau spekulasi ya. nggak ada yang pas, Ada udah apa? semua. Ada Coba aja speku, ambil semua ada di belakang. spekulasi. Ya, ada spekulasi karena masih ada di pohon ya. Segitunya, Pertama jumlahnya segitunya 40. belum Udah, pasti. Yang kedua segitunya. apa? Kemungkinan Coba dilepas segitunya. ketika misalkan buahnya ini sudah kering, timbangannya itu tidak sama. Ya, timbangannya itu tidak Itu tidak ada sama. hitam. Gede. Nah, padahal di sini kan jual Coba. beli makanan dengan makanan. Ya, jual beli makanan dengan makanan, dia kan di sini harus sama. Itu Mislan berapa ukurannya? bimislin, yadan bi yadin. Ya. Oh, ada yang kecil tuh. Nah, akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jangan sayang kotor bener kamu. membolehkan. Ya, di sini Rasulullah SAW itu membolehkan. Ya, Iya sih, pas. Kurang berapa sih nih? 40. Tapi hebat amat sih. baik. Iya, emang kayak aku kelihatannya kayak belum. Tapi sih Pak. Nah, di sini Bisa. mualif mengatakan bai'ul araya Bener. rakhasa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam istithna'an min Apa? bai'il muzabanah al manhi anhu. Ya, bahwa bai'ul araya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan ya, diperbolehkan untuk transaksi aroya Oh iya, ya, apa ya? transaksi aroya, dan ini pengecualian daripada Satu satu transaksi ukuran ini. al muzabanah ya. Hmm, kecil. Apa namanya al muzabana, Apa? Berapa tipe ya? yang mana transaksi al muzabana itu apa, itu dilarang 39. ya, dilarang. Nah, apa itu bai'ul muzabana? 39 apa orang itu? Muzabana itu apa? Nah, bai'ul muzabana itu adalah Oh, ini di sini ada. Bagusan ini sih. jual Cuma kayak caranya. semacam jual beli borongan ya, jual beli borongan ya, jual beli borongan, jual beli borongan yang mana ini tidak ditimbang ya, yang mana ini tidak ditimbang ya, tidak ditimbang, tidak di volume ya, tidak diukur secara volume, tidak diukur secara timbangan ya. Kurang 39 lah. Kalau beul aroya ya, Iya. walaupun ya beul aroya itu dia tidak ditimbang ya, dia tidak ditimbang tapi dia di horse, namanya horse Pompa. Warna hijau aja, Pak. ya, ini horse. Horse itu apa, dikira-kira. Gua ambilnya kecil banget. Tapi kalau muzabanah ini dia jual beli borongan tapi dia tidak ditimbang, dia jual beli borongan yang sudah ada, yang sudah 45. dipanen ya, yang sudah dipanen.
Ya, Fon. Belum, belum. Sama-sama belum dipanen, Afwan. Sama-sama belum. Ya. Ada Cuma dong. kalau ini dengan horse, ya. Kalau ini tidak muzabanah ini tidak sama sekali ya. Sama sekali tidak Dong yang pas. diperkirakan. Jadi langsung ngejual. Nih Baru. silahkan dibeli ya. Silahkan dibeli tanpa ada perkiraan dari tim ahli ya. Tanpa ada perkiraan dari tim ahli. Oh, mau gimana kalau Ya. kebetulan enggak? Kalau Bayul Aroya ini di horse ya. Horse itu semacam perkiraan ya Tapi dari tim pas ahli, aku bukan cocok pas banget sih. bukan Aku sembarang orang yang jalan ya. boleh memberikan Berwarna. atau memberikan perkiraan, nggak boleh ya. Tapi kalau Bai'ul Muzabana, nah ini jual beli yang ada di apa? Yang ada di pohon, akan tetapi tidak ada khors ya, tidak ada perkiraan. Nah, jadi Nah, nah, biarin. eh, Berwarna itu. aro ya boleh, sedangkan Bai'ul Muzabana itu tidak boleh. Kenapa? Kalau di sini ada gorornya besar ya, gorornya besar ya. Gorornya kafir ya, gorornya banyak. Kalau di sini ada goror tapi kecil, kolil ya, Dompet bodohan. kolil. Ya, Bang. Karena dia sudah ditakar ya. Tapi ada batasannya ya. Ada ada batasannya, yaitu hanya boleh di satu ausuk ya. Batas maksimal itu satu ausuk atau 5 wasak. 5 wasak itu sekitar berapa ya? Nah, agak banyak satu apa 5 wasak itu sekitar 600 kilo ya. Sekitar 600 kilo ya, 612 kilo. Ya, sekitar 600 kilo. Nah, sekarang, nah, di sini jadi bolehnya jual beli Aroya tadi, ya, jual beli Aroya, ya, yang tadi sudah di perkiraan ini berapa timbangannya oleh ahli tentu, ya. Nah, ini ragu, ragu. Oh, oh, tapi di sini yang meriwayatkan ya, wasyak rawi hal rakhasa fi khamsati awsuqin audunaha. Nah, di sini rawi yang periwayat hadis ini ragu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merukhsahkan ya eh, di 5 wasak atau atau di bawah itu ya atau di bawah itu apakah diperbolehkan di 5 wasak batas maksimal atau di bawah itu ya. Berarti kalau 5 wasak tidak boleh, sudah nyampe batas maksimal itu tidak boleh, kalau di bawahnya itu boleh. Nah, di sini perawi hadisnya itu ragu ya. Tapi kalau bai'ul aroyanya boleh, tapi yang ragu adalah di jumlahnya ya. 5 wasak atau di bawahnya. Nah, fa'akhadha asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah bitsani. Maka ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama mazhab Hambali mengambil opsi yang kedua, yaitu yang di bawah 5 wasak. Artinya tidak boleh sampai 5 wasak atau 612 kilo tadi. Tidak boleh sampai situ. Kalau di bawahnya boleh. Ya, karena di bawahnya boleh. Nah, ini amalan bil qaidati li anna rukhsa la tunatu bisyar. Ya, karena bai'ul aroya ini adalah ya rukhsah, ya rukhsah, keringanan karena ada kebutuhan di situ ya. Walaupun sama-sama ada gorornya dengan bai'ul muzabana kan sama-sama ada gorornya. Tapi syaratnya bai'ul aroya harus ada khors tadi. Ada khors atau perkiraan dari ahli. Nah, kenapa tapi karena ini rukhsah, keringanan karena ada kebutuhan juga di situ, kebutuhan masyarakat di situ, ya. Nah, otomatis rukhsah ini
ya tidak boleh dikaitkan dengan yang ragu. Nah, sedangkan perawi hadisnya di sini ragu apakah Rasulullah membolehkan di 5 wasak atau di bawahnya. Ya, maka ulama mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan di bawah 5 wasak. Di atas itu atau 5 wasak di atas 5 wasak dan di atasnya itu tidak boleh. Ya, karena li'anna rukhsah la tunatu bisyarr. Nah, rukhsah itu tidak dapat dikaitkan dengan keraguan. Baik, itu ya yang bisa disampaikan ya. Bisa di sini dulu. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Afan Ustaz. Gimana? Boleh nanya langsung Ustaz ya? Ya, silakan. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Berarti tadi yang menjelaskan tentang sholat ketika musafir itu syarat syarat kosornya itu harus berimam dengan yang kosor juga Ustaz ya. Ini Betul. hanya menurut madhab Syafi'i atau madhab lain membolehkan Ustaz ya? Waduh, ini harus diteliti. eh Kalau bicara mazhab lain apa ya? Eh, eh, Sependek pengetahuan saya, walau alam ada yang membolehkan atau enggak ya. Tapi beberapa mazhab itu yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, apalagi ada mazhab yang strict, dia tidak boleh berbeda antara makmum dengan imam. Tapi kalau di mazhab Syafi'i beberapa ini boleh ya antara makmum dengan imam. Tapi khusus di eh, musafir ini dia ya kalau dia mau kosor dia harus bermakmum dengan yang kosor juga. Ya, kalau dia eh, imamnya mutim atau menyempurnakan maka makmumnya pun ikut menyempurnakan. Walaupun gini Pak, walaupun eh, dia misalkan tersisa 1 rakaat nih, ya walaupun dia tersisa 1 rakaat, makmumnya baru ikut tuh, makmum yang musafirnya baru ikut di 1 rakaat tadi. Nah, ketika dia menyempurnakan sholat, bukan menyempurnakan sholat kosor, tapi menyempurnakan sholat 4 rakaat. Gitu. Karena kenapa? Karena dia sudah bermakmum dengan orang yang menyempurnakan sholat otomatis si makmum dia wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat. Gitu. Ya. Apakah ada yang membolehkan? Nah, ini wallah alam. Ya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i ini ya dia ketika bermakmum dengan yang mutim ya maka dia wajib mutim atau menyempurnakan sholat 4 rakaat. Wallahu taala alam. Hmm. Jazakallahu khair Ustaz. Kalau iya, ada lagi? Kan takut dong. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ya, kita akhiri baca hamdalah dan tulis. Alhamdulillah, subhanakallah, wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.